Dan yang wajib kita yakini kebenarannya lagi adalah adanya sirat. Adun sirat, titian ataupun jembatan, jisrun yumaddu ala dhahri jahannam. Itu jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Salah satu ujung dari sirat ini berada di al-ardul mubaddalah, tanah yang sudah diganti, yaitu tanah mahsyar. Dan satu ujungnya lagi adalah di satu tempat setelah melewati neraka jahannam ini dan sebelum masuk ke dalam surga. Ujung pertama nakin adong di mahsyar, ujung nasaranai dung melewati neraka jahannam dan sebelum masuk ke dalam surga. Orang yang akan melewati titian sirat ini tergantung amalnya masing-masing. Tergantung amalnya masing-masing. Ada sebagian yang melewati titian sirat kalbarqil khatif, seperti petir, seperti kilat. Kilat ujung itu tadi dah. Sekejap mata ujung itu tadi dah. Nah, jadi ada yang melewati titian sirat itu seperti kilat. Sekejap ya, soal irjok. Sekejap ya, kalau sampai. Ada yang melewatinya dengan terbang, ada yang melewatinya dengan berjalan, ada yang beberapa langkah lagi dia akan sampai ke ujung tapi ternyata terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ada yang baru sampai di tengah terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ada yang beberapa langkah pun dia sudah terjatuh ke dalam neraka jahannam. Tergantung amal masing-masing. Onma titian sirat. Wal haudu, di antara yang wajib kita yakini kebenarannya lagi adalah adanya haud. Ahdun haud, makanun a'addallahu fihi syaraban li ahlil jannah, yaitu tempat yang telah Allah persiapkan padanya minuman bagi penduduk surga. Yashrabuna minhu qabla dukhulil jannah, mereka akan minum dari telaga ini sebelum mereka masuk ke dalam surga. Jadi adong tempat nama dung dipasiap Allah Subhanahu wa taala dung lewat tokina alak-alak na mukmin mengalewati titian sirat sampai mereka ke suatu tempat, di situ ada haud, telaga. Di telagaon adalah minuman-minuman yang telah dipersiapkan bagi penduduk surga. Minum Malaysion telagaon sebelum masuk kalai tubagasan di surga. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang khusus bagi umatnya nanti. Tuluhu masiratu syahrin, panjang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan 1 bulan. Warigit dikelilingnya lah telaga ni Nabi Tai. Nah dikhususkan untuk umat-umatnya perjalanan sadia sebulan. Lebar nape perjalanan sebulan. Aliyatuhu ka'ada di nujumis sama, bejana-bejana tempat-tempat minum nai, mangkuk-mangkuk nai yang disiapkan di situ ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang yang ada di langit. Banyak bahat gelas-gelas mangkuk-mangkukna nama dung disediakan. Syarabuhu abyadu minal laban,
air minumnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu min rihil misk, dan lebih harum daripada kasturi. Aima sifat ni minuman telaga ni Nabi Intai. Warna airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Onma naangkan na diinum ni para penduduk surga sebelum masuk ke itu surga. Setelah masuk ke dalam, setelah mereka meminum dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, man syariba minhu la yazma'u abada. Orang yang telah minum dari telaga Rasulullah ini, maka tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selamanya. Dia sebelum masuk surga minum malaisun telagon, telaga Nabi Taon, dung minum kalai, tak pernah lagi kehausan setelah itu. Di surga pula minum penduduk surga di dalam surga bukan karena kehausan, tapi adalah untuk berlezat-lezat amanah, untuk merasakan kenikmatan saja, bukan karena haus. Tak ada lagi rasa haus setelah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk yang wajib kita yakini kebenarannya juga adalah asy-syafa'atu, itu adanya syafaat. Ahadun nilakun syafaat. Syafaat adalah talabul khairi minal ghairi lil ghair, memohon kebaikan dari seseorang untuk orang lain. Anu nilakun syafaat. Secara bahasa songonima, memohon kebaikan dari seseorang kepada orang lain. Kalau kita meminta pertolongan kepada si A, ho A bantu joloda si B, butuh bantuan ya betul. Kita mengidoon nanti si A suyu ibantu si A si B. Itu kon mai secara bahasa gularna syafaat. Nah, di akhirat syafaat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon nanti kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menyelamatkan umatnya, agar Allah taala meringankan siksa dari umatnya. Naon syafaat ni Nabi Intai. Mudah-mudahan dapat kita syafaat ni Rasulullah. Ahli maksud ni artina idawahkan Rasulullah tokinnai di akhirat memohon ya tu Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksa dari umatnya. Awan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat ini ada nanti dia mendapatkan syafaat sebelum masuk ke dalam neraka, dan ada yang mendapatkan syafaat setelah masuk ke dalam neraka. Ada orang pada masuk ke neraka, tapi sebenarnya ini termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi disyafaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini diampuni oleh Allah, tidak dimasukkan lagi ke dalam neraka. Ada madung masuk itu bagasan di neraka, melihat dari keburukan dan kemaksiatan yang ia lakukan ketika di dunia, dia akan lama disiksa di dalam neraka. Tapi dia disyafaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dung disyafaatkan Rasulullah dikeluarkan mesion neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon Nabi alaihi salatu wassalam syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti adalah
diberikan kepada umat-umatku yang melakukan dosa-dosa besar ketika di dunia. Awan manina minta. Walakna bertakwa, mereka akan masuk langsung ke dalam surga. Tapi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang melakukan dosa besar ketika di dunia, ini nanti di akhirat ada syafaat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi mereka jika memang mereka termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguanin Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yakhruju nasun minan nari bi syafaati Muhammad, akan keluar sekelompok orang dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Termasuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat nanti bagi manusia di akhirat adalah al-ulamaul amilun, para ulama yang memang benar-benar mengamalkan ilmunya, ulama yang benar-benar menjalankan syariat. Karena jarang kita dapat sebenarnya benar-benar konsisten. Kalau ulama us-shadiqun, ulama-ulama yang benar-benar ulama-ulama akhirat. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ini juga diberikan izin untuk mensyafaatkan di hari kiamat. Adapun yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang mukmin saja. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali di akhirat. Dia dong dapat kalah syafaat. Bope mengaku cinta alaitu nabinta ketika di dunia, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Arana jelas disebutkan dalam Al-Quran, wala yashfa'una illa liman irtada. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ay illa liman irtadal Islam Madinah. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Isi melakna ridho Islam sebagai agamanya itu orang muslim, orang mukmin. Maka orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Yang mendapatkan syafaat di akhirat hanya orang-orang mukmin saja, orang-orang muslim. Ini yang mendapatkan syafaat. Insya Allah. Nah, penting meninggal dalam keadaan keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dari ahlu perusahaan selaku iba orang muslim yang masih hidup untuk mengharapkan mendapatkan syafaat yang Rasulullah ahlu usaha nak lebih baik belum sebanyak pun. Di antaranya adalah memperbanyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awan di antara amalan terbahat membaca salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedia bahan dulu. Memperbanyak sahabat-sahabat apa? Kebaikan ini solawati semakin banyak semakin bagus. Nah, termasuk juga
yang disebutkan dalam hadis datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka pasti nanti dia mendapatkan syafaat dariku. Ini termasuk. Mudah-mudahan termasuk ulama yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dia keutamaan hadis nakinan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, kata Rasulullah, maka pasti dia mendapatkan syafaat. Dan konsudena adalah dengan syarat mati dalam keadaan beriman. Jadi orang itu jolo